Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wala umurnya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW sehingga saya dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya. Tak lupa pula saya mengucapkan rasa hormat saya kepada promotor saya yaitu Profesor Dr. Aji Suratman MMAKCE dan Ibu Kopromotor Dr. Nuzulul Hidayati MMAKCE atas bantuan dan bimbingan sehingga saya dapat menyusun disertasi saya pada kesempatan sidang hasil kali ini. Adapun judul disertasi saya adalah determinasi intelektual kapital dan implikasinya terhadap nilai perusahaan studi empirik perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelum itu, pada sidang kualifikasi semester lalu, ada beberapa masukan, saran pernyataan, dan sudah saya perbaiki. Yang pertama dari Profesor Dr. Aji Suratman, sarannya adalah variabel reference direvisi total dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Sudah saya perbaiki sesuai dengan arahan penguji, ada di halaman lama itu 197 dan halaman baru 120. Begitu pula dengan pernyataan nomor 2, yaitu kerangka penelitian variabel penelitian agar ditinjau variabel intelektual hubungannya dengan X seperti likuiditas, profitabilitas, dan leverage. Nah, ini saya sudah perbaiki yang tadinya ada 9 variabel X, ada beberapa yang saya buang seperti misalkan dewan komisaris, dewan direksi, dan lain-lain sehingga saya mendapatkan yang saya ambil dalam penelitian ini hanya variabel biaya sosial, ROE, DAR, dan DER terhadap intelektual kapital dan nantinya implikasinya terhadap nilai perusahaan. Masih dari Profesor Aji Suratman, sarannya adalah aktiva dirubah dengan kata aset digunakan dalam bahasa akuntansi sesuai dengan PSAK. Sudah saya perbaiki, ada di halaman 12, 18, dan seterusnya, halaman baru 8, 9, dan seterusnya. Nah, dari penguji Profesor Dr. Hamdi Hadi, dia latar belakang harus ada tren fenomena tentang hubungan pengaruh antara variabel yang dapat dimuatkan problem statement yang akan menjadi pokok bahasan. Nah, ini sudah saya tampilkan dan sudah saya perbaiki, ada di halaman 1 sampai dengan 34, halaman baru yaitu 1 sampai dengan 28. Ada saya sudah masukkan penelitian terdahulu yang menunjang terkait dengan fenomena atau pengaruh terhadap variabel independen terhadap variabel dependennya. Begitu juga dengan komponen variabel intelektual dirasa terlalu banyak, sebaiknya digunakan yang betul-betul relevan. Nah, ini sudah saya diskusikan dengan pembimbing saya, promotor dan kopromotor terkait dengan variabel human capital struktur dan organization dan relation capital ini tidak dapat menjadi variabel X karena ini adalah variabel pembentuk variabel intelektual kapital. Sehingga akan tetapi ada beberapa perbaikan terkait dengan variabel yang saya ambil. Ada beberapa variabel yang saya buang seperti yang tadi masukan dari promotor disertasi saya. Dari Pak Dr. Lukman Hakim SEMM, latar belakang harus fokus mau menjelaskan pendekatan fenomena atau gap research. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan gap research. Di situ ada kata-kata dari penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda terhadap intelektual kapital dan nilai perusahaan. Itu ada di halaman 25 yang lama, sedangkan halaman yang baru ada di halaman 19. Susunan teori belum struktur antara grand teori, turunan yang mana grand teori dan turunan dari teori tersebut. Nah, di sini sudah saya perbaiki sesuai dengan arahan penguji dan juga sudah berdasarkan saran dari promotor dan kepromotor saya, itu halaman yang lama itu 46 sampai dengan 136, ini halaman yang baru sudah diperbaiki halaman 37 sampai dengan 72. Jadi hanya yang masuk ke dalam pembahasan saja saya yang saya masukkan ke dalam grand teori tersebut gitu ya. Jadi tidak ada teori yang tidak saya masukkan tapi tidak ada di pembahasan dan di seluruh dari disertasi saya. Terus di sini ada pertanyaan nomor 3, bagaimana dengan pengukuran variabel-variabel operasional? Nah, ini saya sudah bikinkan tabelnya, kemarin belum ada tabel, sehingga sekarang bisa dilihat di halaman 121.
Dari penguji kopromotor saya, Dr. Nuzul Hidayati MM AKCE, saran atau pernyataan adalah kutipan yang berbahasa asing atau Inggris gitu ya, di italik atau garis miring. Nah, ini sudah saya perbaiki sesuai dengan arahan. Halamannya itu yang lama adalah cek seluruh disertasi, ini halaman baru juga saya sudah cek seluruh disertasi. Yang kedua, sama seperti Pak Dr. Lukman, sesuaikan teori di bab 2, diubah agensi terlebih dahulu waktu itu. Ya, oke, saya sudah buat, sudah sesuai dengan arahan penguji, yaitu sudah saya perbaiki halaman lamanya 46 dan halaman barunya adalah halaman 37. Berikut ini adalah metode penelitian dalam penelitian saya. Sebelum ke hasil, saya akan menjelaskan proses alur metode penelitian saya, yaitu metode ini menggunakan adalah metode kuantitatif, populasinya adalah perusahaan LQ45, dengan nantinya sampelnya adalah dengan menggunakan proporsi sampling perusahaan yang masih aktif terdaftar di LQ45 secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2019, dan data tersebut tidak ada yang outlier. Nah, pengumpulan data saya menggunakan data panel, sumber datanya adalah sekunder, analisis datanya saya menggunakan Microsoft Excel dan bantuan program Ifuse untuk pembuatan hasil dari penelitian saya. Berikut ini adalah hasil regresi linear berganda dengan menggunakan data panel pool. Ya, di sini ada common effect, nanti ada uji Chow, fixed effect ada uji Hausman, uji random effect ada uji LM. Nantinya dari masing-masing tersebut, apakah yang dari uji Chow tersebut akan ketemu yang model terbaik adalah common effect atau fixed effect. Begitu juga dengan fixed effect, apakah fixed effect atau random effect. Yang terakhir random effect atau common effect atau random effect. Nah, dari hasil penelitian ini, dari hasil estimasi model terbaik dapat dilihat dari uji Chow, diketahui nilai probabilitas dari fixed effect tersebut lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dia menggunakan adalah fixed effect. Begitu juga dengan uji Hausman, nilai probabilitas dari cross section random lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disampaikan kesimpulannya adalah fixed effect adalah model terbaik yang tepat untuk digunakan dalam uji model 1. Nah, berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik untuk model 1, yaitu uji multikoliniaritas. Dapat dilihat di sini hasilnya adalah seluruh variabel kurang dari 0,08 atau 0,8, maka dapat disimpulkan seluruh variabel bebas dari gejala multikol. Dari hasil uji retokadastisitas dapat dilihat dari nilai probabilitas chi-square dari ops R square-nya adalah lebih besar daripada 0,05 dengan menggunakan uji White, maka dapat disimpulkan data saya bebas dari hetero ya. Berikut ini adalah uji parsial T untuk model 1, yaitu variabel intellectual capital sebagai variabel dependennya, sedangkan biaya sosial Rowe dan DAR dengan menggunakan metode pool dapat dilihat bahwasannya nilai koefisiensinya untuk biaya sosial tersebut minus 131E 10 dengan probabilitas 0,024, maka dapat disimpulkan biaya sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap intelektual kapital. Rowe koefisiensinya 2,38 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan Rowe memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intelektual kapital. DAR memiliki koefisiensinya adalah 0,051, probabilitas adalah 0,004, maka dapat disimpulkan DAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intelektual kapital. DAR, begitu juga bukan DAR, memiliki koefisiensi minus 0,27 dengan nilai probabilitas 0,00, maka dapat disimpulkan DAR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap intelektual kapital. Hasil uji L dapat disimpulkan bahwasannya secara bersama-sama secara simultan variabel biaya sosial Rowe DAR memiliki pengaruh secara simultan terhadap intelektual kapital. Pada model 1 ini dapat dilihat hasil R square adalah 0,74003, maka dapat disimpulkan bahwasannya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 74% dan sisanya sebesar 26% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Nah, ini berdasarkan hasil model 1, berdasarkan hasil dari regresi tersebut, maka IC sama dengan 1,81287 minus 131 pangkat 10
BS plus 238.532 RW ditambah 0,05100 DAR dikurang 0,27068 DAR plus error. Dan untuk uji sensitivitas berdasarkan hasil uji sensitivitas dapat dilihat yang memiliki sensitivitas paling tinggi adalah KBLF atau KW Pharma dengan memiliki nilai efek 29,557. Nah, dan yang kedua untuk yang tidak sensitif adalah perusahaan UNTR di mana efeknya adalah paling kecil minus 3.470.820. Itu adalah persamaan model 1. Nah, berikut ini adalah hasil uji estimasi model terbaik untuk model 2 berdasarkan Haji Uji Chow juga dapat dilihat nilai dari probabilitas lebih kecil daripada 0,05 dan uji Osman juga dapat dilihat nilai cross section random lebih kecil daripada 0,05 maka dapat disimpulkan metode Fick effect lah yang menjadi tepat dalam metode penelitian kali ini. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik. Dapat dilihat seluruh variabel nilai perusahaan, biaya sosial, ROE, DAR, DER, dan intelektual kapital memiliki nilai lebih kecil daripada 0,8 maka dapat disimpulkan bebas dari gejala multi-call. Begitu juga dengan hasil dari heterokedasticity dengan Bones-Pagan-Godfrey dapat disimpulkan bahwasanya probabilitas chi-square lebih besar daripada 0,05 maka dapat dijelaskan bahwasanya tidak terjadi heterokedasticity. Nah, berikut ini adalah hasil uji regresi hipotesis untuk model kedua. Dalam hasil model kedua dapat disimpulkan bahwasanya intelektual kapital berpengaruh positif dan signifikan karena memiliki koefisiensi 0,02 dan probabilitas lebih kecil daripada 0,05. Biaya sosial memiliki pengaruh negatif signifikan karena memiliki koefisiensi minus 0,44 dengan probabilitas kurang dari 0,05. ROE memiliki pengaruh positif dan memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan karena memiliki probabilitas lebih besar daripada 0,05. DAR memiliki pengaruh negatif dan signifikan karena probabilitas lebih kecil daripada 0,05. DER memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan karena memiliki probabilitas lebih kecil daripada 0,05. Dan nilai R-square dapat dilihat setelah masuknya intelektual kapital, nilai R-square bertambah menjadi 93,89. Sehingga dapat dijelaskan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 93,89% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Sedangkan untuk uji secara simultan dapat dilihat di sini hasil uji F statistik dengan nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 maka dapat disimpulkan secara bersama-sama intelektual kapital, biaya sosial, ROE, DAR, DER memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Berikut ini adalah persamaan model regresi 2. Dapat diketahui nilai perusahaan sama dengan 1.351101 minus 044 BS plus 1,136967 ROE minus 0,06278 DAR dikurang minus 0,111954 DER plus 0,028460 intelektual kapital plus error. Dan perusahaan yang paling sensitif adalah SCMA Surya ya, perusahaan Surya Citra ya. Sedangkan perusahaan yang tidak sensitif adalah INDF atau Indofood ya. Nah, berikut ini hasil dari tabel model 1 dan model 2 kalau dibikin secara tabelnya ya. Bisa kita lihat di sini biaya sosial, ROE, debt to asset ratio, debt to equity ratio ini sejalan dengan hipotesis terhadap intelektual kapital. Sedangkan pada model 2 ada yang tidak sejalan yaitu dari segi ROE yang tidak sejalan karena memiliki nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05 terhadap nilai perusahaan. Maka dapat disimpulkan model 1 tingkat kesesuaian dengan hipotesis adalah 100%, sedangkan model 2 tingkat kesesuaian dengan hipotesis ada yang tidak sejalan 1 ya. Terkait dengan demikian maka
kita bisa lihat kenapa sih hal ini sejalan dengan bukti perusahaan yang setelah saya gali dan saya temukan bahwasanya di sini dapat mendukung hasil dari penelitian saya. Yang pertama tadi ya, semakin tingginya ROE maka akan menyebabkan intelektual semakin besar. Bisa kita lihat di sini perusahaan Surya Citra Media memiliki ROE lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan aneka tambang pada tahun yang sama 2016 atau United Tractor. Maka dapat disimpulkan Surya Citra, KB Pharma semakin tinggi intelektual maka semakin besar pula nilai perusahaannya. Intelektual kapital. Semakin banyak ROE semakin besar juga nilai intelektual. Nah ini tertuang rata-rata perusahaan yang memiliki ROE tinggi, intelektualnya juga besar di dalam perusahaan LQ45. Sedangkan untuk biaya sosial kita bisa lihat di sini, semakin tinggi biaya sosial maka nanti akan semakin rendah intelektual kapital. Bisa kita lihat di sini untuk biaya sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan dari masing-masing tersebut dengan menggunakan rumus 0,02 dikalikan dengan 25% dari gross profit. Nah ini sesuai dengan PP 22 tahun 2008 dan juga disempurnakan dengan dibuktikan dengan penelitian yang digunakan oleh Mary. Dan ini saya juga menambahkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya biaya sosial semakin tinggi maka akan menyebabkan intelektual semakin rendah. Bisa kita lihat di sini perusahaan ASI lebih tinggi biaya sosial yang dibandingkan dengan perusahaan PP dan juga perusahaan Wika dan perusahaan Sril. Maka dapat disimpulkan semakin besar biaya yang dikeluarkan gitu ya, maka semakin besar pula terkait dengan intelektual kapitalnya, semakin kecil pula intelektual kapitalnya ya. Jadi semakin kecil biaya yang dikeluarkan maka semakin besar intelektualnya ya, dibandingkan perusahaan yang besar menggunakan intelektualnya. Ini bandingannya adalah intelektualnya 3 dengan biaya sosial 182 miliar, sedangkan kalau di sini cuma 12 miliar tapi dia menghasilkan intelektual lebih besar. Nah, rata-rata perusahaan debt to asset ratio di sini kita bisa lihat semakin besar DAR maka intelektual semakin tinggi. Nah kita bisa lihat di sini DAR-nya bisa kita lihat ya, DAR dari BNI gitu ya, dia menyajikan bahwasanya debt to asset ratio gitu ya. Debt to asset ratio BNI memiliki nilai DAR lebih tinggi dibandingkan dengan jasa marga. Nah itu dapat dibuktikan bahwasanya semakin besar DAR maka nanti akan menyebabkan intelektual kapital juga semakin besar gitu ya. Begitu juga dengan DER. Ini ya, PTPP perusahaan memiliki intelektual, yang tadi ini belum ke skip ya. Nah ini kita bisa lihat dari sini PTPP memiliki nilai DAR lebih kecil, lebih besar dibandingkan dengan PT Aneka Tambang dan nilai intelektual juga semakin besar. Begitu juga dengan Sril, sedangkan untuk Vale Indonesia memiliki nilai DAR 17 mendapatkan intelektual 1, sedangkan Sril memiliki DAR 65%, sedangkan nilai intelektualnya adalah 21,519%. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya semakin besar DAR, semakin tinggi juga intelektual kapital. Dan sebaliknya untuk DAR, semakin banyak DAR yang dibukukan oleh perusahaan, maka akan mengurangi intelektual kapital. Kita bisa lihat di sini DAR-nya untuk PT Pegas memiliki DAR 116% dibandingkan dengan intelektual kapital hanya 3,67. Sedangkan di sini Adro Energi memiliki DAR cuma 72,28% tapi memiliki nilai intelektual kapital lebih besar dibandingkan dengan Pegas. Nah, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sejalan. Begitu juga dengan biaya sosial terhadap nilai perusahaan dan juga dengan ROE terhadap nilai perusahaan. Semakin besar biaya sosial maka akan mengurangi nilai perusahaan, begitu dengan sebaliknya. Sedangkan untuk ROE ini sebenarnya berpengaruhnya tidak signifikan, makanya nanti ketika ada yang naiknya tinggi tapi juga nanti nilai perusahaannya juga ada yang turun gitu loh ya. Makanya tadi tidak terlalu signifikan terkait dengan penelitian ini. Untuk DAR dan DER bisa kita lihat di sini semakin tingginya DER, kalau untuk terhadap nilai perusahaan semakin tingginya DER maka akan menyebabkan nilai perusahaan itu semakin kecil karena semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga nantinya komponen biaya perusahaan semakin bertambah dan akan mempengaruhi dari kinerja keuangan. Nah, salah satunya adalah dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Begitu juga dengan DER, semakin tingginya DER maka semakin menyebabkan nilai perusahaan itu semakin turun dibandingkan dengan DER yang kecil.
maka dapat disimpulkan perusahaan yang memiliki DIR lebih tinggi, maka nilai perusahaan akan semakin kecil, gitu ya, berkurang. Dan sebaliknya untuk intelektual kapital, semakin tinggi intelektual kapital, maka akan menyebabkan nilai perusahaan semakin besar. Karena intelektual kapital ini adalah nilai tersembunyi yang harus digali oleh perusahaan, apalagi dalam masa pandemi kayak gini ya. Kita harus berlomba-lomba untuk menciptakan intelektual kapital, sehingga nantinya tidak kalah untuk dalam persaingan bisnis maupun going concern suatu perusahaan. Maka dapat disimpulkan, intelektual kapital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini disimpulkan bahwasanya tadi setelah disimpulkan ada 11 kesimpulan. Yang pertama, biaya sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan, ROE memiliki pengaruh positif dan signifikan, debt to asset ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan, debt to equity ratio memiliki pengaruh negatif dan signifikan, biaya sosial, return on equity, debt to asset ratio, debt to equity ratio memiliki pengaruh secara simultan terhadap intelektual kapital. Yang keenam, biaya sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan, profitabilitas memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan, leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan, leverage yang untuk debt to equity ratio memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Intelektual kapital yang terakhir memiliki pengaruh positif dan signifikan, sehingga keseluruhan variabel biaya sosial, return on equity, debt to asset ratio, debt to equity ratio, intelektual kapital memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, berikut ini adalah implikasi penelitian saya di sudut pandang dari biaya sosial dari implikasi secara teoristis. Dapat disimpulkan bahwasanya biaya sosial ini dari teori legitimasi, di mana teori legitimasi ini meyakinkan bahwasanya perusahaan yang baik adalah bahwa nantinya perusahaan ini akan berkontribusi kepada masyarakat, gitu ya, dapat memberikan pandangan baik pada suatu masyarakat sehingga perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, salah satu asumsi teori legitimasi adalah bahwa perusahaan harus bisa menyesuaikan keadaan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat agar dapat diterima. Nah, ini sesuai ya. Akan tetapi dalam penelitian ini perusahaan juga harus dapat membatasi terkait dengan bagaimana untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dari segi biaya sosial. Karena kita tahu biaya sosial tersebut banyak sekali ada yang tidak sesuai dengan sasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dengan demikian semakin tinggi kontribusi pada masyarakat, nantinya dia akan memperoleh intelektual kapital dan akan dapat mempengaruhi intelektual kapital. Nah, kalau misalkan tidak diolah dengan baik, maka nanti intelektual kapital itu akan turun, akan tetapi dan juga dengan nilai perusahaan itu akan turun. Karena kenapa? Ini adalah komponen biaya. Ketika komponen biaya tersebut menjadi patokan dalam suatu perusahaan, maka kan nanti dalam LQ45 ini akan mempengaruhi dari kinerja laporannya, karena nantinya untuk LQ45 ini memiliki standar tersendiri, yaitu memiliki kapitalisasi pasar terbesar. Nah, kalau dikaitkan dengan teori sinyal tadi ya, terkait dengan teori sinyal, kita tahu ya, Signali menyatakan bahwa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan informasi kepada keuangan maupun non-keuangan kepada investor. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ketika perusahaan LQ45 ini maunya adalah dari kapitalisasi, sehingga ketika perusahaan ini menyajikan biaya itu terlalu banyak, mau apapun biaya terlalu banyak, maka investor tidak senang nantinya. Nah, ini akan sejalan dengan teori stakeholder. Nantinya teori stakeholder meyakini bahwasanya stakeholder yang diterima oleh baik itu dari mana? Dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, keyakinan inilah yang menyajikan bahwasanya biaya sosial ini semakin besar biaya sosial, maka nanti akan mempengaruhi intelektual kapital dan juga nilai perusahaan, dan akan mengurangi nilai perusahaan dan intelektual kapital jika tidak dilakukan secara baik manajemennya. Sedangkan untuk teori ROE, dilihat dari stakeholder, kita tahu ya teori stakeholder itu sendiri, ROE ini dinyatakan bahwasanya bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun nanti untuk memberikan manfaat kepada stakeholder atau dalam hal ini seluruh pemegang saham atau seluruh para pemakai kepentingan. Makanya dalam hal ini ROE ini semakin banyak ROE, nanti dia akan mempengaruhi intelektual kapital dan juga nilai perusahaan. Jadi dengan kata lain, ketika ROE-nya tinggi, nantinya dia ini akan meyakinkan bahwasanya perusahaan ini dalam
tidak dalam mengalami resiko kebangkrutan atau dalam kondisi perusahaan yang sehat. Sehingga dikaitkan dengan teori stakeholder, stakeholder akan terpacu untuk melakukan pembelian saham tersebut karena dirasa dia memiliki going concern yang baik. Begitu juga dengan teori signal. Ya, berdasarkan teori signal ini ya, ROE ini adalah sebagai alat indikator bahwasanya sinyal-sinyal keberhasilan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tingginya ROE, maka kan diakui bahwasanya manajemen ini dapat menghasilkan laba yang optimal nantinya. Begitu juga dengan teori agensi. Teori agensi meyakinkan bahwasanya adanya hubungan prinsipal dan agen. Agen ini dinilai dari mana? Dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin bagus yang dilakukan oleh agen, maka itu nantinya diimplikasikan lewat ROE. Ya, ROE-nya semakin tinggi maka semakin bagus. Apalagi bisa mengembalikan kepada ROE equity. Equity ini berarti kan seluruh modal yang dimiliki oleh suatu pemegang saham, salah satunya di situ ya. Maka kenapa saya ngambil ROE karena hal tersebut ya. Sedangkan jika dikalikan dengan teori market timing, bahwasanya menyatakan bahwa perusahaan akan menerbitkan saham pada harga saham perusahaan di atas harga pasar atau sedang tinggi. Nah, ini meyakinkan bahwasanya bukan hanya melekat terhadap harga saham ini diukur dari mana tadi ya. Semakin tingginya ROE itu bahwasanya perusahaan ini nanti akan menyajikan ROE dalam suatu laporan keuangan itu akan baik gitu loh. Jadi semakin tingginya ROE nanti meyakinkan ini timingnya pas untuk mengeluarkan saham. Atau dalam hal ini perusahaan-perusahaan LQ45 untuk tetap eksis di dalam LQ45 tersebut. Nah, kalau dikaitkan dengan DAR, kalau DAR ini debt to asset ratio berarti kan adalah rasio untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dapat digunakan untuk menanggung hutang perusahaan. Ya, untuk menanggung hutang perusahaan. Kalau kita lihat dari sini, hutang perusahaan itu bisa ditanggung oleh aset itu semakin bagus ya. Nah, dikaitkan dengan teori trade-off, ya dikaitkan dengan teori trade-off bahwasanya menerangkan bahwa struktur modal optimal ditemukan dengan menyeimbangkan keuntungan pajak dengan biaya tertekan atau the cost of the financial distress dari penambahan hutang, sehingga biaya dari keuntungan penambahan hutang ditukar dengan aset lainnya. Jadi intinya gini, berdasarkan teori trade-off, semakin besarnya nanti aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka dapat menjamin dari utangnya perusahaan tersebut. Maka di sini makanya terkait dengan trade-off, ketika dikaitkan dengan intelektual kapital, ini akan bertambah, tapi jika dikaitkan dengan nilai perusahaan akan berkurang. Karena kenapa tadi? Biaya yang terkait dikeluarkan oleh perusahaan itu kan akan dibayarkan untuk meminimalisasi atau untuk membayarkan beban-beban. Nah, beban ini akan berpengaruh terhadap pendapatan dan juga terhadap equity-nya. Nah, kalau kita lihat dari Torbinsky ini, terkait dengan Torbinsky ini kan menggunakan adalah salah satunya total aset. Nah, semakin besar biaya atau utang yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset, nah ini yang menjadi masalah adalah ketika dengan demikian maka ada biaya yang timbul. Makanya nilai perusahaan akan berpengaruh negatif, sedangkan untuk intelektual akan berpengaruh positif. Karena biaya intelektual kapital itu tadi ya, semakin banyak biaya-biaya yang dikeluarkan untuk intelektual kapital, maka itu intelektual kapital akan semakin besar walaupun dalam cara utang. Nah, itu bedanya di situ. Ini sesuai dengan teori ya. Sedus dengan teori packing order, terkait dengan teori packing order, diasumsikan bahwasanya kita tahu ya manajemen perusahaan memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai kondisi keuangan yang sesungguhnya. Asumsi ini meyakinkan bahwasanya teori packing order ini nantinya dia akan menjadikan suatu aset dalam perusahaan tersebut lebih meyakini bahwasanya dia memiliki aset untuk membayar si utangnya tersebut. Jadi lebih enak adalah bayar utang lewat cash gitu ya, atau dengan aset bukan lewat modal. Nah, terkait dengan teori stakeholder ini bisa juga disampaikan bahwasanya terkait dengan intellectual capital, stakeholder itu setuju ya bahwasanya kepentingan para stakeholder ketika nanti ada biaya yang dikeluarkan untuk menunjang intelektual kapital dalam segi utang, maka itu akan menambah. Tetapi ketika nantinya biaya ini disaitkan dengan nilai perusahaan, dia akan turun. Karena stakeholder maunya adalah semakin banyak biaya, maka kan nanti kan akan mengurangi
dividen yang dibayarkan nantinya ketika perusahaan ini mendapatkan laba. Nah, ini yang menjadikan teori stakeholder ini menyumbang terkait dengan nilai perusahaan, ya. Begitu pula dengan kebijakan yang diambil untuk intellectual capital. Sedangkan untuk DER di sini ya terkait dengan stakeholder. Nah, nih terkait dengan stakeholder pada saat di DER bahwasanya semakin besar DER maka nanti akan mempengaruhi nilai intelektual kapital tersebut akan semakin berkurang. Karena rasio DER ini berada pada nilai proporsional demi kelangsungan hidup dan kinerja perusahaannya. Nah, dalam posisi DER ini nantinya akan ada muncul suatu biaya-biaya, salah satunya adalah biaya bunga. Nah, menyatakan bahwasanya dalam teori stakeholder biaya yang dikeluarkan dari utang gitu ya, biaya yang dikeluarkan dari utang, nah ini akan menjadi beban perusahaan. Nah ini stakeholder meyakini bahwasanya ini tidak dapat diyakini untuk membayar atau mengurangi si nilai intelektual kapital. Maka dalam segi implikasi secara teoritis, teori stakeholder ini sangat berpengaruh terhadap nantinya dari segi intelektual kapital dan nilai perusahaan. Begitu juga dengan teori trade-off, di mana teori trade-off ini meyakinkan bahwasannya nantinya dalam esensinya gitu ya, perusahaan memiliki rasio utang yang optimal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nah nih, tapi dalam teori ini harus ada keseimbangan ya antara hutang dengan nilai perusahaannya. Jadi kalau misalkan utangnya semakin banyak, makanya nantinya akan ada profit yang cenderung berkurang karena nantinya untuk pembayaran utang mana dana yang dikeluarkan tersebut akan terus membayarkan utang terus-menerus, sehingga ini dapat disimpulkan nantinya teori trade-off akan menyumbang akan sejalan dengan tadi ya berkurangnya intelektual kapital dan juga nilai perusahaan. Sedangkan baik dari intelektual kapital ini terkait dengan teori stakeholder. Terkait dengan teori stakeholder bahwasannya ya lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang dianggap powerful. Nah, kelompok stakeholder ini nantinya menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. Dari sudut pandang ini nantinya intelektual kapital itu bagi para stakeholder nantinya gitu ya, bahwasanya laba perusahaan hanyalah sebagai ukuran return bagi pemegang saham. Nah, sementara nantinya value added atau ukuran lebih akurat diciptakan dari stakeholder untuk didistribusikan kepada stakeholder. Nah, ini sejalan dengan intellectual capital karena intellectual capital ada value added yang mana nantinya yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan return yang didapat oleh perusahaan ini. Nah, tadi ya, sejalan dengan teori stakeholder, nanti dalam konteks untuk hubungan dengan VAI CTM dengan kinerja keuangan adalah teori stakeholder harus dipandang sebagai bidang baik internal maupun manajerial. Bidang etika berargumen bahwa stakeholder memiliki hak untuk dilakukan secara adil oleh organisasi nantinya ya. Sehingga ketika manajemen itu dapat mengucapkan secara optimal terkait dengan nilai perusahaan atau dari intelektual kapital tersebut, maka nantinya ini dapat mendorong untuk pengungkapan kondisi yang sebenarnya mengenai intelektual kapital. Nah, stakeholder ini dapat mendesak pengungkapan kekayaan mereka sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga nantinya akan menambah nilai perusahaan yang nantinya juga kita bisa lihat di sini seperti apa sih dari intelektual kapital tersebut. Nah, dalam hal ini nilai perusahaan mewakili beberapa variabel dalam mengukur kinerja. Salah satunya adalah aset yang tercatat, variabel modal intelektual kapital, intangible asset, dan lain-lainnya. Sehingga dalam penelitian ini Torbin Q itu terdapat total aset sehingga intelektual kapital dapat meningkat jika dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan dalam implikasi secara teoritis, stakeholder lebih menginginkan pada kondisi saat ini adalah nilai perusahaan ini dapat meningkatkan dari intelektual kapital gitu ya. Nah, ini kesimpulan, implikasi secara manajerial dapat disimpulkan bagi perusahaan, intelektual kapital dapat menjadi petunjuk bagi kinerja sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan keunggulan kompetitif dibanding para pesaing. Selain itu, determinan intelektual kapital yang memiliki biaya sosial DER jika dikelola dengan baik maka akan memiliki pengaruh yang positif terhadap intelektual kapital dan nilai perusahaan. Nah, tapi jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi pengaruh negatif terhadap intelektual kapital, begitu juga dengan nilai perusahaan. Sedangkan bagi investor, dapat dilihat di sini,
Penelitian ini berguna untuk menjadi referensi untuk menilai intelektual kapital dan nilai perusahaan sehingga dapat membantu calon investor untuk pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini diharapkan membantu investor untuk mengukur faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Yang terakhir, bagi pemerintah, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam memformulasikan strategi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan agar dapat bersaing dengan perkembangan bisnis yang ada. Perkembangan penelitian ini, intelektual kapital dapat menjadi satu nilai perusahaan, pemerintah harus menjadikan knowledge sebagai modal perekonomian saat ini. Nah, tadi ya. Perusahaan yang menjadikan knowledge sebagai modal, perusahaan tersebut dapat bertahan lama karena nilai perusahaan ini didorong oleh manajemen modal yang intelektualnya dalam knowledge ekonomi, keunggulan kompetensi berdasarkan pada pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Jadi pemerintah itu harus betul-betul menginvestasikan dalam intelektual kapital ya. Nah, akan tetapi dalam penelitian ini juga ada terdapat kebatasan. Yang pertama, determinan independen yang mempengaruhi intelektual kapital hanya sebatas pada biaya sosial, ROE, DARDER. Sementara itu masih banyak variabel yang mungkin memberikan kontribusi yang signifikan. Yang kedua, penelitian ini menggunakan model penelitian regresi data panel yang memiliki kelemahan bahwa model ini tidak dapat mempertimbangkan bahwa rata-rata varian konstan sepanjang waktu sehingga hasilnya menjadi lebih stabil. Yang ketiga, periode waktu penelitian hanya 4 tahun, yaitu 2016 sampai 2019. Belum semuanya, dikarenakan tahun 2020 belum semuanya terpublish di Bursa Efek akibat adanya pandemi COVID-19, sehingga hasil estimasi model regresi data panel kurang optimal yang dapat menyebabkan daya uji rendah sehingga tingkat keakurasian informasi masih rendah. Yang terakhir, pemilihan sampel penelitian hanya menggunakan indeks L45 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2019. Sehingga temuan empiris diperoleh penelitian ini hanya berlaku pada perusahaan L45 tahun 2016 sampai 2019. Padahal masih ada 19 sektor perusahaan yang terdaftar di indeks yang masih ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk saran peneliti selanjutnya adalah, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian, atau mengganti sampel penelitian dengan menggunakan alat analisis lain sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik, seperti misalkan indeks kompas, indeks 30, atau menambah jumlah tahun. Yang kedua, faktor-faktor mempengaruhi nilai intelektual kapital dan nilai perusahaan tidak hanya determinan, biaya sosial, ROE, DARDER, tapi juga tambahkan dari variabel lain seperti ukuran perusahaan, likuiditas, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit. Yang ketiga, pengukuran nilai perusahaan dengan menggunakan intelektual kapital belum terlalu banyak penelitiannya, sehingga dapat untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel yang berbeda, misalnya dengan menggunakan metode lain mempertimbangkan model pengungkapan intelektual kapital yang terdapat pada annual report perusahaan. Yang keempat, bagi perusahaan model intelektual kapital dianggap belum menjadi sumber penting dalam value creation oleh perusahaan. Karena itu memperkuat hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pasar tidak memberikan nilai pada model intelektual kapital. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan lebih memakai model intelektual kapital yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga mempertimbangkan banyak ungkapan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 5. Bagi regulator, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa memberikan nilai pada modal intelektual kapital yang memiliki perusahaan. Hal ini disebabkan adanya standar pengukuran pengungkapan mengenai modal intelektual sehingga pasar menggunakan penilaian berbeda. Oleh karena itu, badan regulator diharapkan tekan standar pengukuran pengungkapan atas modal intelektual kapital. Yang kelima, tolak ukur nilai perusahaan dengan menggunakan Tarbinsky sudah terlalu umum dan terlalu banyak digunakan untuk berbagai penelitian lain. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode pengukuran atau kebijakan lain yang berkaitan dengan nilai perusahaan, seperti misalkan kebijakan dividen, kebijakan pemilikan institusional yang memberikan yang berkaitan dengan nilai perusahaan. Saya rasa cukup presentasi seminar hasil penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.